Selanjutnya merupakan sambutan yang kita nantikan bersama, sambutan dari Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, PhD. Kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang kami sangat hormati, kami muliakan para alim ulama, para guru, wabil khusus Ketua MUI Karanganyar yang tadi memimpin doa, Kiai Haji Badarudin, Ketua MUI Kebak Keramat, Kiai Haji Sukma Mujahid, dan semua yang tak mungkin tersebut nama satu persatu. Yang kami hormati Camat Jumantono, Bapak Agus Wibawanto, Camat Karanganyar, Bapak Sutarmo, Lurah Desa Bolong, Bapak Ajis Ruwanto, juga yang tadi menyampaikan sambutan Bapak Kepala Desa Sambirjo, Bapak Suhardi, juga hadir bersama kita Kapolsek Jumantono, Bapak AKBP Eko Budi, dan Ramil Jumantono, Bapak Kapten Martono, juga yang kami hormati Ketua Panitia Peresmian Jembatan Aksi Bersama, Bapak Suyadi yang tadi menyampaikan sambutannya, serta seluruh tokoh tamu yang hadir bersama. Ini Pak Rubianto yang hadir di sini. Pak Rubi boleh berdiri, Pak Rubi. Ini Pak Rubi yang banyak mendukung kegiatan kita. Teman-teman pegiat aksi bersama, para relawan, dan juga tadi adik-adik yang main drum bandnya luar biasa itu. Saya tepuk tangan tuh Pak, main drum band adik-adik itu. Adik-adik yang drum band, terus juga tadi yang menari siapa tadi Ibu siapa? Iya, nggak pakai nama tadi, jadi nggak tahu namanya siapa. Putarni. Lalu yang tadi membacakan tilawah siapa tadi? Anak-anak dari mana? TPA ya. Baca surat-surat pendek tadi, dan semua saja yang mungkin tak mau disebut nama satu persatu. 2 Desember 2025 kita berkumpul di sini melakukan pengecoran jalan menuju lokasi jembatan yang ada di belakang sana. 2 Desember itu kira-kira 2 bulan yang lalu. Sekarang tanggal 30 Januari. Pada waktu itu saya merasakan semangat gotong royong yang luar biasa. Jembatan ini bukan dibangun oleh orang luar. Jembatan ini dibangun oleh keringat dan kerja keras warga dari desa sini. Pada saat 2 Desember yang saya saksikan adalah kekompakan, keguyuban, kerja keras bersama, gotong royong dalam arti yang sesungguhnya. Di tempat ini saya makan siang enak waktu itu Pak. Jadi itu foto yang beredar itu bukan makan siang di Aceh, itu makan siang di Karanganyar. Oh iya. Itu makan siang di sini, tempatnya di sini persis. Di sini ya Pak ya, kita ya. Oh depan. Ya, makan siang ibu-ibu masak, bapak-bapak ngecor. Bapak-bapak ngangkat Karang Taruna, bapak-bapak ngangkat material, menyiapkan jalan, dan ibu-ibu yang menyiapkan masakannya. Di situ sudah terasa bahwa di kampung ini, di desa ini ada keguyuban, ada kerja bersama, ada gotong royong. Kami dari aksi bersama diibaratkan datang ke tempat yang subur Bapak Ibu. Kami cuma bawa bibit. Bibit itu tidak bisa tumbuh kalau lahannya gersang Bapak Ibu. Betul tidak? Tidak bisa. Tempatnya ini subur dengan kerjasama, subur dengan gotong royong, sehingga ketika ada dukungan untuk membangun jembatan, terjadilah kerja bersama, kerja besar itu. Dan lalu ada yang menghibahkan lahan, ada yang mewakafkan lahan, ada yang nyumbangnya tenaga, ada yang nyumbangnya makanan, ada yang nyumbangnya material,
ada yang nyumbangnya pikiran, semua ikut urunan, semua ikut iuran. Dan itu semua berjalan selama beberapa bulan. Alhamdulillah hari ini mewujud dalam sebuah jembatan yang kita sebut sebagai titian persatuan, titian harapan. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, jembatan ini dibangun di atas sungai apa Pak jadi namanya? Sungai Gembong. Sungai Gembong. Di berbagai tempat di seluruh Indonesia, sungai sering sekali dan hampir selalu dijadikan sebagai batas wilayah. Batas wilayah. Sementara pemerintahan kita kalau mengalokasikan anggaran berdasarkan wilayah. Lah yang batas dibiayai pakai apa Bapak Ibu? Iya kan? Anggaran diberikan per wilayah. Betul lah? Lah yang jadi batas wilayah itu terus anggarannya dari mana Bapak Ibu? Sementara hampir seluruh semua sungai di Indonesia jadi batas wilayah. Sungai Gembong ini batas desa mana? Sambirejo dengan desa Bolong. Batas kecamatan apa? Bemantoro dengan Karanganyar. Double coba Bapak Ibu. Kecamatannya beda, desanya beda. Banyak tempat kabupatennya beda juga. Beda kabupaten, beda kecamatan, beda desa. Ada lagi yang beda provinsi. Beda provinsi. Jadi Bapak sekalian, apa yang terjadi di begitu banyak daerah pedesaan di Indonesia? Terlewatkan jembatan orang, jembatan warga tidak terbangun. Yang dibangun biasanya jembatan untuk kendaraan mobil besar, yang kecil-kecil tidak terbangun. Nah, itulah sebabnya kenapa aksi bersama muncul. Aksi bersama ingin mengisi ruang pahala yang belum dipakai ini. Ini ruang untuk berpahala ini. Betul ya Pak? Ini kesempatan untuk berpahala. Karena itulah kami merasa bersyukur sekali bahwa kesempatan untuk bekerja bersama itu terwujud di sini. Dan di balik jembatan ini, di balik pengerjaan ini ada banyak individu, banyak pribadi-pribadi yang bekerja keras yang tidak terlihat. Yang memberi sambutan tadi cuma 3. Ketua panitia, kepala desa, aksi bersama, betul ya? Yang bangun 3 orang? Enggak, yang bangun ratusan, betul ya Pak? Kepada mereka. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Salah satu hal yang sangat kita banggakan dengan Anies Baswedan adalah ketika beliau itu ya bukan hanya sebagai oposisi, tetapi sebagai orang atau tokoh yang membangun Indonesia itu dari luar pemerintahan, teman. Banyak orang mengatakan bahwa berkontribusi kepada bangsa dan negara itu ketika berada dalam lingkungan kekuasaan, ada jabatan, ya, menjadi pejabat. Itu adalah sebuah pemikiran-pemikiran yang selama ini mungkin ada di pikiran para pejabat. Namun kalau kita melihat apa yang Anies lakukan ya, di luar pemerintahan ini justru mendapat pujian dan apresiasi. Ya. Kali ini bagaimana Anies itu lagi-lagi membangun jembatan ya, melalui ya, sebuah organisasi yang ia bentuk dengan nama Aksi Bersama. Ini adalah organisasi sosial yang membantu masyarakat, khususnya daerah-daerah ya atau tempat-tempat tertentu yang kemudian tidak punya akses jembatan antar desa, misalnya antar kampung ya, menyeberang sungai dan sebagainya. Ini adalah sebuah gerakan yang menurut saya itu luar biasa sekali, teman. Kenapa? Karena dengan aksi bersama ini Anies membangun kehidupan bangsa dan negara ya, membantu masyarakat kecil, bukan hanya keluar-keluar di media mengkritik pemerintah ya, tapi yang Anies lakukan ini betul-betul membuat publik sadar bahwa membangun bangsa ya tidak harus di dalam lingkungan kekuasaan. Dan Anies adalah contohnya bagaimana beliau tidak ada jabatan sama sekali. Beliau itu selalu mengatakan dirinya itu pengangguran ya, namun nyatanya beliau betul-betul
bersama dengan relawan, bersama dengan donatur, bersama dengan para pendukungnya ya, itu membangun jembatan tempat ke tempat, teman-teman. Artinya di mana ada laporan ya, ada aduan jembatan yang rusak ya, Anies dan aksi bersamanya membangun itu, teman-teman. Yang mereka bisa lakukan itu adalah sebuah gerakan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat ya. Dan itu perlu kita apresiasi. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.